semuanya, kami dari kelompok 7. Hari ini kita akan membuat video podcast tentang penjelasan kasus korupsi. Jadi akhir-akhir ini di Indonesia kan ada nih kasus korupsi yang sangat besar. Kalian tahu nggak? Tahu sih? Apa tuh? Kasus korupsi yang 271 triliun itu nggak sih? Iya betul. Itu sangat menggambarkan Indonesia nggak sih, sampai scroll di mana-mana pasti itu aja berita. Apalagi di TikTok. Kalian tahu nggak sih korupsi ini tentang apa itu sih? Mereka korupsi apa? Apa sih? Jadi mereka itu korupsi tentang timah gitu, atau lebih sederhananya mereka itu kan kerjasama sama pengelolaan lahan PT Timah Tbk. Mereka itu kerjasama dengan pihak swasta, tapi mereka lakukan secara ilegal dan melawan hukum. Jadi korupsi banyak uang lah. Banyak 271 triliun itu. Wow, kita bisa beli IPH ya. Tapi kerugian itu bukan sekedar kerugian uang saja, sampai kerugian lingkungan hidup. Karena kan timah itu bisa membuat pencemaran, kerusakan lingkungan. Dan kerugian itu kan juga, kan juga itu merugikan pemerintah juga, negara. Pastilah. Namanya 271 triliun itu kan nggak banyak. Banyak. Iya, bayangkan kan, mereka kan mau buat fungsi tata air, pengaturan tata air, pengendalian erosi dan limpasan, Pembentukan tanah, pelepasan karbon, banyak lah banyak pokoknya. banget pokoknya. Dan 271 itu 271 triliun. ya makasih. Itu Sama-sama. juga dibagi dalam banyak hal itu. Kan tahu nggak? Dibagi dalam kerugian apa aja? Ekologis, Kerugian ekonomi lingkungan, kerugian di luar kawasan hutan, Banyak. kerugian lingkungan. ditanggung oleh negara lagi. Makanya itu. Kaya Indonesia. Banyak ya uangnya ya. Banyak. Tapi kalian tahu nggak sih kalau kasus ini tuh besar banget juga karena tersangkanya itu Populer. tahu nggak siapa? Samsa Dewi. Bukan Sandra Dewi, suaminya. Suaminya ya. Suami Samsa Dewi. Sebenarnya tersangkanya itu kan banyak banget ya. Ada 22, cuma yang paling tersorot itu dia karena mereka kan tapi banyak kan. Iya. Couple goals. Bukannya itu kita Kayak Disney gitu. Disney World. Disney World. pakai uang korupsi ya. Hebat. Jadi kita kan juga udah belajar filsafat ilmu sama apa namanya? 3 bulan lah. 2-3 bulan gitu deh. Menurut kalian ada nggak hubungan korupsi sama filsafat ilmu yang udah kita pelajari? Ada dong. Apa itu? Hah? Ada misalnya? Korupsi itu kan memperkaya diri sendiri. Terus menurut kajian filsafat ilmu, hukuman yang paling sesuai itu Memiskinkan. ya, memiskinkan pelaku korupsi. Nah, kalau ini itu filsafat ilmu itu bisa kasih efek jerah. Soalnya solusi korupsi itu kan menunjukkan sisi kerakusan manusia terhadap harta benda atau kekayaan. Jadi dengan adanya filsafat ilmu itu dia bisa mencegah korupsi. Tapi di korupsi ini juga kan bisa dilihat dari sudut pandang yang sudah kita pelajari. Jadi yang pertama itu kan ada ontologi. Jadi ontologi itu sebagai akibat dari sistem yang longgar yang memberikan peluang di mana mereka untuk bisa melakukan korupsi ini. Dan sistem ini juga dianggap sebagai akibat dari kehilangan idealisme dan pengutamaan pada materialisme. Nah, korupsi juga dapat dilihat nih dari sudut epistemologi, di mana ada sebagai akibat dari penentuan metodologi
pemanaan atau pendefinisian yang tidak tepat. Itu ya. Tapi ada juga loh pemberantasan korupsi dari sisi filsafat. Jadi itu filsafat itu kan menekankan pentingnya hukum. Jadi filsafat itu percaya kalau hukum itu bisa diterapkan secara adil dan sesuai dengan prosedur yang ada. Kayak penjaga gawang ya. Seperti hukum kan berfungsi sebagai preventif dan represif untuk mencegah dan menghukum tindakan korupsi seperti yang tadi dibilang. Misalnya menghukum mereka dengan cara apa? Memiskinkan mereka. Iya. Memiskinkan orang kaya. Oh bisa. Gak bisa sih. Susah Kenapa sih. sih? Itu agak susah sih. Ada kehilangan idealisme sama materialisme juga ya, dari filsafat ilmu. Sebenarnya iya sih. Soalnya Soalnya pandangan dan kebutuhan materialisme materialistis menjadi sebab korupsi karena mereka itu gajinya itu gak mungkin memenuhi kebutuhan material pegawai negeri sehingga mereka butuh gaji yang lebih banyak sehingga mereka korupsi loh guys. mereka kayak mengutamakan materialisme gitu. Ya, korupsi. Nah, Sandra Dewi bisa nikah itu besar-besaran. Jadi itu Mahal loh itu. Ya. Ya kejujuran aku baru tahu loh filsafat itu apa maksudnya juga ada pandangan non korupsi. Ya. Aku juga baru tahu. Kayak dari yang tadi ontologi Kayak filsafat itu kayak menekankan pentingnya memahami korupsi dan berbagai perspektif. Kayak tadi. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya korupsi itu juga ada dampak terhadap SDGs? Apa itu? SDGs setahu aku kalau misalnya di dalam yang kita bahas korupsi ini kayak nanti itu akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Iya sih kayak bayangkan 271 triliun itu Bukan cuma uang yang kecil. nggak uang itu kita nggak bisa membangun infrastruktur negara, bisa dialokasikan ke hal yang lebih baik seperti pendidikan dan kesehatan. Seperti di jalan di Indonesia itu banyak yang bolong-bolong. Betul. Banyak yang rusak ya kan. Kayak karena korupsi itu kan banyak hal itu seperti itu. Jalan semua jembatan banyak tertunda, nggak selesai. Nggak selesai-selesai. Itu yang katanya mau buat kereta api di atas itu entah sampai kapan baru selesai. Udah berapa tahun itu? Nggak tahu lah. Mungkin mereka kerjanya sembunyi habis itu selesai. Pulang kerja dapat gaji buta. Korupsi ini juga bisa melambat pertumbuhan ekonomi soalnya kan investor melakukan cara di seluruh Indonesia. Padahal investasi itu kan penting. Lagi kalau investasi berkurang pasti pengangguran itu meningkat. Pengangguran meningkat terus orang yang kerja Kemiskinan itu makin tinggi. hanya nah itu yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Iya, benar banget. Yang miskin nggak boleh kaya ya. Oh, jadi mereka itu investor asing itu nggak kasih kepastian untuk Indonesia soalnya nggak ada hukum yang stabil ya. Tapi sih mereka takut juga nggak sih? Kalau kita investasi ternyata uangnya entah dari kemana. Korupsi semua. Iya. Bayangin aja kamu investasi katanya uangnya gimana yakin? Kalau kita korupsi juga kayak negara kita itu punya image buruk. Ya, buruk buruk banget. gitu.
susah sih, banyak hambatan. Tentang korupsi semua mana-mana tuh. Kayak tadi korupsi itu kan buat lingkungan bisnis itu gak stabil, jadi pasti gak cuma buat investor tuh gak tertarik untuk invest. So, anggarannya pun boros sekali. Ya entah keluar kemana. Terus rencana sosial juga ya. Iya, yang korupsi kan cuma orang kaya. Ya balik ke yang tadi, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Jadi masyarakat itu gak dapat keuntungan yang sama ya sama orang yang korupsi. Iya. Soalnya uang yang mereka kerja itu udah dikorupsi sama yang lebih tinggi guys. Betul. Juga korupsi itu bisa mengubah inovasi, juga mengandung persaingan yang sehat. Soalnya mana korupsi udah pasti ilegal dan gak sehat. Ya, Indonesia buruk. Tiap hari korupsi. Jadi orang-orang kayak mau apa persaingan itu pun jadi males ya. Kalau semua orang curang itu korupsi gak sehat. Ternyata korupsi punya dampak ya terhadap Indonesia mencapai visi Indonesia Emas 2045. Makanya gak bisa maju Indonesia. Tapi kira-kira dalam waktu kurun 20 tahun lagi bisa gak Indonesia berubah? Gak tahu lah. Gantilah pemerintahnya. Ganti pemerintah gak sih? Semua suka-suka pemerintah. Kan ada itu ada dikasih itu barcode yang parkir itu kan. Mana bisa orang Medan pakai barcode itu? Ada live ya. Dikejar tukang parkir. Iya, bayar 100-an setahun, lumayan lah. Belum lagi ribut sama tukang parkir. Udah kasih uang ke pemerintah, mau kasih uang lagi ke tukang parkir. Belum lagi diketok mobilnya. Lecet, nggak bisa gitu. Nanti kalau minta ganti rugi, ya Ya. bisa juga, ya Nggak kan? bisa ganti rugi. Yang ada kena tumpuk. Tapi nggak bisa saling nakal juga nggak sih? Iya, Orang karena beli mereka apa nggak saja bisa. juga. Kayak pemerintah itu agak lain. Kalau ada pemerintah yang orangnya bisa dipercaya pun kita jadi gak percaya. Iya, Kayak jadi ragu juga sebenarnya. padahal kelihatannya orangnya bagus-bagus. Contohnya Sandra Dali tadi lah, suami iya, Sandra iya. Dali ya kan, kelihatannya bagus-bagus, contohnya Ternyata suaminya korupsi. Gak bisa percaya juga. Ternyata rumahnya tuh korupsi guys. Masih korupsi. Pernikahannya, rumahnya apa lagi coba? Banyak lah pokoknya punya Indonesia lah semua. Jangan rumah Sandra Dewi, rumah kita juga. Berarti kita baru ke sana tinggal masuk gitu Iya, ya. masuk. Ya, kita juga jadi nggak percaya sama pemerintah. Iya. Terbiasa sih pemerintah gitu. Kita kan cuma rakyat kecil bisa apa? Iya. Iya. Yang bisa menerima aja. Salah ngomong dikit rumah digusur. Jadi korupsi ini bisa diatasi gak sih? Apa ya, kayak susah juga nggak sih? Soalnya kalau korupsi itu kan bisa apa mengefek ke pendidikan. Sedangkan itu kita butuh pendidikan berkualitas untuk bisa menjadi Indonesia Emas 2045. Salah pemerintah. Iya, balik ke pemerintah lagi hal itu. Semua salah Kalau pemerintah. kita nggak ada orang berkualitas, gimana mau ubah Indonesia? Iya. Habis itu hukumnya perlu benar harus Iya. pas gak sih? Kayak zaman kayak hari itu kan ada yang bukan hukum katanya entah dikurangi lagi ya. Itu kayak di penjara kayak di hotel. Soalnya disogok guys. Berarti uang itu sekarang Kalau di Indonesia itu uang tuh segalanya guys. Jadi setelah podcast yang hari ini kita
itu dapat edukasi dan kesadaran. Terus edukasi kesadaran bagi kita semua itu meningkatkan kesadaran publik tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya partisipasi aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Kami juga Jangan harap korupsi, guys. Kami juga harap ada reformasi dari pemerintah seperti peningkatan transparansi, penegakan hukum yang kuat, dan partisipasi aktif juga dari masyarakat. Oke guys, sekian dari kelompok 7. Podcast kami selesai sampai hari ini. Semoga bermanfaat.